Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gwenesa Shirley Eltaki dan aku dari Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum. Dan di sini aku mau membawakan buku tentang kamu, penulisnya dari Terelie. Nah, ringkasan isi bukunya yaitu Terelie ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang dulunya itu mempunyai ibu dan bapak yang harmonis ataupun keluarga yang harmonis. Lalu ibunya sakit dan meninggal, dan kebetulan si anak ini, tokoh utamanya yang bernama Sriningsih, itu dia tinggalnya di pesisir pantai gitu, dan bapaknya seorang nelayan. Nah, akhirnya tidak lama kemudian bapaknya menikah dengan ibu tiri. Nah, ibu tirinya inilah yang membuat sejarah Sriningsih di dalam buku tentang kamu. Nah, Sriningsih ini akhirnya mempunyai ibu tiri, dan biasa ibu tirinya nggak suka sekali sama si Sriningsih karena terlalu dimanja oleh papahnya. Nah, papahnya itu sangat jarang sekali pulang ke rumah, sehingga waktu itu ketika berlayar ada gangguan alam ataupun bencana alam yang dimana menewaskan bapaknya, sehingga Sriningsih hanya tinggal bersama ibunya. Dari situlah kisah Sriningsih dimulai. Akhirnya Sriningsih disuruh-suruh oleh ibunya, disuruh membersihkan rumah, lalu mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, dan hingga mencari nafkah. Lalu tak lama kemudian Sriningsih berpikiran bahwasanya dia ingin kabur dari rumah. Lalu Sriningsih kabur dengan perahu, lalu sampailah di suatu tempat gitu. Nah, dia kabur bersama adiknya yang laki-laki. Dan di situ Sriningsih tak lama kemudian akhirnya ke luar negeri untuk mencari nafkah dan bertemu dengan cinta sejatinya. Nah, Sriningsih ini bekerja ke luar negeri dengan hasil kerja kerasnya di Indonesia gitu. Yang beliau ini, Sriningsih ini, membuka berbagai macam toko dan berbagai macam ruang kerja ataupun lapangan kerja, sehingga membantu sekali banyak orang dengan kantor-kantor ataupun perusahaan-perusahaan yang Sriningsih buat. Lalu tak lama kemudian Sriningsih bangkrut. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar negeri, bekerja menjadi supir truk ataupun supir bis gitu ya. Nah, Sriningsih dari situlah dia menemukan cinta sejatinya, yang juga supir bis juga waktu itu ya kan. Nah, yang bikin menariknya adalah Terelie seringkali menuliskan buku yang dimana dia flashback gitu. Nah, ini kisah Sriningsih ataupun tentang kamu ini adalah poin ceritanya adalah Sriningsih mewariskan hartanya yang sangat banyak kepada salah satu company ataupun kantor yang dia seperti bank, cuman bisa menyimpan harta-harta seseorang gitu kan. Nah, akhirnya Sriningsih ini menjadi ikonik di dunia ataupun menjadi misterius gitu. Dia memiliki kekayaan yang sangat banyak tapi tidak jelas siapa pemiliknya gitu. Jadinya pengacara seorang zaman itu berusaha mencari tahu hak waris yang diberikan kepada seseorang dari Ningsih. Ini yang seperti itu, dan di ending ceritanya ternyata adik Sriningsih yang dikiranya sudah mati dibunuh oleh komunis ataupun massa
pada saat itu ternyata masih hidup, dan ibu tiri serta anaknya pun masih hidup, sehingga pengacara Zaman dan satu temannya itu menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan ternyata Sri Ningsih yang memiliki harta sebanyak itu di suatu tempat. Nah, pesan moralnya menurut aku adalah dari situ kita belajar bahwasanya menjalani kehidupan bukanlah tentang bagaimana kita mendapatkan hasil yang banyak, tapi mendapatkan hasil yang bermakna dan bermanfaat. Dan menurut aku pesan moral yang lainnya dari tentang kamu ini adalah bagaimana kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati dan jangan gegabah, gitu aja. Lalu kelebihannya ini adalah sangat banyak plot twist sehingga pembaca itu sangat menggebu-gebu untuk membuka halaman berikutnya. Kalau kekurangannya adalah Terelia tidak melanjutkan penulisan buku tentang kamu ini. Dan alasan aku memilih buku tersebut adalah aku pengen ngasih tahu ke kalian bahwasanya buku tentang kamu Terelia itu juga harus kalian baca. Nggak cuman tentang kisah asmaranya Sri Ningsih, jadi banyak sekali pesan-pesan ataupun pelajaran-pelajaran kehidupan yang harus kita belajar dari Sri Ningsih ini. Gitu aja. Dan di dalam buku itu masih seperti biasa Terelie masih ada lanjutannya tapi berada di buku-buku lain. Udah gitu aja, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.